Assalamualaikum Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan. Sehat Bang Dullah ya pagi ini? Waduh. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Bang Dullah, ini banyak Ya, berita-berita berseliweran pagi ini ya, mulai dari sebelumnya ada urusan apa ya, mengingatkan dari Garut tuh Menteri Agama apa tentang awas jangan terjebak pada pemilih apa ya, tentang ya begitulah seperti yang Bang Dullah pernah dengar, tapi baru-baru ini juga berlanjut dengan berita ada calon capres yang anonimkan sebagai orang yang soleh, sholatlah, wudhulah, dan lain-lain. Dah, tapi lain lagi capres yang lain bilang terima uang saja, nggak apa-apa, itu kan uang rakyat. Tambah pusing lagi kita Bang Dula. Lalu KPK-nya sendiri bikin pusing kepala karena saya nggak tahu tuh ada lantai 15 atau berapa itu menjadi sorotan ketika Johannes Tanak katanya menerima tamu di sana. Kisah ini menjadi garuk-garuk kepala lagi, sandiwara tambah seru. Nah, apa yang Bang Dula lihat dari hebohnya berbagai kisah negeri kita ini? Belum lagi urusan amin, itu kan akan sering disebut. Ini menjadi bid'ah sekarang. Kita mau bilang amin sini sekarang pusing kita. Nanti dikelompokkan pada kelompok tertentu lagi yang nggak pakai amin lagi ya. Nah, apa yang Bang Dula lihat ini perjalanan ini menjelang 1-2 bulan lagi pemilihan disahkan calon-calon presiden kita, sehingga kita pun kadang-kadang terlupakan dengan calon legislatif yang lain. Dan juga ini menjadi sorotan, apakah konstitusi kita ini terjadi kesalahan ketika Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang Dasar 2002? Silakan Bang Abdullah ya Bang. Fadal Bang. baik para pendengar dari Rasil yang insya Allah rahmati Allah Ta'ala, pada Jumat berkah pagi ini kita coba komunikasikan, klarifikasikan, tabayunkan beberapa hal yang berkaitan dengan konsep-konsep keislaman, keindonesiaan, dan kemudian kenegaraan kita. Yang pertama, kalau berkaitan dengan ibadah-ibadah ubudiyah, maka kemudian ada beberapa ayat dan hadis yang menyatakan tentang kaidah-kaidah seperti itu. Misalnya tentang sholat, ada ayat Al-Quran yang mengatakan, yang berbunyi inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah orang yang daripada pekerjaan keji dan mungkar. Tapi di lain ayat Allah juga mengatakan bahwa fawilun musallin, orang salat itu masuk neraka paling bawah. Jadi ada kontradiksi seakan-akan begitu, tapi sebenarnya bukan kontradiksi, tapi itu adalah satu pemisahan, penjelasan bahwa salat mencegah orang dari pekerjaan mungkar itu kalau dia betul-betul salat mengikuti ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh Rasulullah, niatnya ikhlas, kemudian semua rukunya, tumanina, maka itu mencegah dia dari kemungkaran. Tapi kalau dia salatnya kemudian ria, tunjuk-tunjuk dan seterusnya pada waktu-waktu tertentu saja, misalnya kalau ada seorang laki-laki datang ke rumah calon istri, kemudian belum waktu masuk waktu salat, dia terus azan Allahu Akbar, belum waktu salat, seperti itu, untuk menunjukkan bahwa dia ini wah sekali betul ini, sehingga calon mertua itu ini cocok untuk mantu saya, seperti itu. Ini yang disebutkan bahwa neraka wajib bagi orang yang salat. Jadi kalau ada capres misalnya kemudian azan maghrib terus kemudian lagi ambil wudhu itu aneh, karena ambil wudhunya bajunya nggak dilipat, tangan bajunya itu nggak dilipat. Jadi bagaimana cara ambil wudhunya seperti itu? Seperti itu. Jadi itu yang disebut oleh fawalin musallin, neraka wajib bagi orang yang sholat tapi tidak ikhlas, tidak tumanina, kemudian cuma menjelang tahun-tahun politik. Seperti misalnya di Indonesia itu dia tidak pernah ke masjid, tidak pernah ke musola, dia tidak pernah infak, dia tidak bersedekah. Atau kemudian menjelang tahun politik datang ke masjid bawa duit sekian juta, bawa bla bla bla. Yang saya pernah sebutkan di sini dulu waktu 2019 saya ada di Lubuk Linggau waktu itu. Terus kemudian seorang caleg DPRD itu serahkan karpet kepada satu musola. Kemudian pengumuman DPRD, dia tidak terpilih, dia datang ambil lagi itu karpet dari musola itu. Nah ini orang model seperti ini. Jadi oleh karena itu
maka kemudian ada kaidah-kaidah untuk memilih pemimpin ubudiyah dan pemimpin muamalah. Kata Rasulullah, kalau imam ubudiyah, imam sholat, maka pertama syaratnya dia menguasai Al-Quran. Kalau ada dua orang sama menguasai Al-Quran, maka yang menguasai sunnah. Kalau ada juga dua orang yang sama-sama menguasai sunnah, maka kemudian yang pertama hijrah. Kalau yang sama-sama hijrah, maka dipilih yang lebih tua umurnya. Jadi berarti dalam imam sholat itu persoalan umur itu juga menentukan seperti itu, karena lama hidup, banyak dilalui, banyak pengalaman dan seterusnya. Tapi ketika imam muamalah, apakah presiden, menteri, gubernur, wali kota sampai kepala desa misalnya, kata Rasulullah, lihat kompetensinya apa, kompetensinya cocok enggak. Misalnya kalau mau jadi menteri pertanian, pernah jadi petani, menjadi menteri pendidikan, pernah jadi guru, seperti itu. Sehingga kompetensi, sehingga dia menguasai, karena dia punya pengalaman langsung di situ. Tapi yang kedua, kata Rasul, sudah itu dia mengimami sholat jamaah rakyatnya, masyarakatnya, anggotanya, dan seterusnya. Maksudnya agar supaya kepimpinan dia itu dia bertanggungjawabkan langsung kepada rakyat, bukannya kepada DPR, bukannya ke MPR, bukannya ke DPRD, tapi langsung kepada Allah. Jadi di situ bisa kita lihat bagaimana yang dari tiga pasang ini bisa kemudian umat, bisa masyarakat rakyat bisa menilai berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau misalnya ada capres mengatakan bahwa nggak apa-apa, terima uangnya itu uang dari rakyat juga dan seterusnya. Iya. Salah besar, karena kenapa dalam saya biasa memberikan BIMTEK di DPRD, kemudian ada anggota DPR mengatakan ini infak Pak. Saya bilang kalau infak, begitu Anda terpilih jadi anggota DPRD, maka setiap bulan itu 2,5% dari gaji Anda itu serahkan kepada mereka. Itu infak sedekah sebagai breakdown dari zakat zakat mal atau zakat harta. Atau kalau Muhammadiyah memberikan satu semacam doktrin begitu buat anggotanya, zakat profesi. Nah, tapi kalau menjelang pemilu, menjelang pilkada itu bukan zakat, bukan infak, itu nyogok seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya di negara-negara modern, katakanlah biasa saya berikan contoh di Malaysia, saya 15 tahun di Malaysia, di mana orang kemudian berikan uang atau menjelang pemilu semacam, mereka tahu bahwa itu uang rakyat, sehingga kemudian mereka ambil. Tapi mereka punya kesadaran bahwa apalagi di Eropa, apalagi di Amerika, kalau dia memang tidak berkualitas, dia memang tidak betul, uang itu diambil, tapi dia tidak pilih orang itu. Jadi orang pilih orang yang memang betul-betul berprestasi, kemudian profesional, berintegritas. Nah, kalau kita masyarakat Indonesia itu masyarakat yang sangat awam, mereka datang diberikan Rp50.000, Rp20.000, seperti saya lihat tadi di TV ada menteri perdagangan Rp50.000 semua, katanya spontan padahal dia itu menteri, dia tahu bahwa kemudian memberikan Rp50.000 dengan suasana yang menjelang politik seperti itu, berarti ada maunya seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu, maka kalau misalnya kita memberikan sesuatu dalam konteks politik, maka itu namanya money politik. Nah, sehingga dengan begitu, maka KPU harus, dan Bawaslu dan DKPP itu harus memperhatikan hal-hal seperti itu. Nah, kalau misalnya alasan bahwa itu uang rakyat dari mana? Kalau dia konglomerat terus kemudian seperti di Rempang itu berapa ribu hektar, kemudian sudah bersekian keturunan ada di sana, kemudian mau diusir seperti itu. Nah, lantas dari uang hasil itu kemudian dibagi-bagi dalam menjelang pemilu, pilkada, pilpres, itu mana uang rakyat, uang korupsi, uang apa dan seterusnya. Nah, itu satu persoalan yang saya anggap bahwa capres itu tidak memahami konsep. Pertama soal suap, kedua soal infak, sedekah. Nah, problem yang menyedihkan sekarang itu sebagai mantan penasihat KPK, sampai Mas Ihsan sekarang ini seperti saya sudah malu untuk mengaku mantan penasihat KPK, melihat tingkah laku KPK sekarang seperti itu. Jadi
seorang apa namanya ketua, salah satu ketua. Ya, salah satu ketua, kemudian apa namanya berhubungan dengan apa namanya orang dari luar, atau apa namanya tersangka atau terdakwa naik, sudah terdakwa, ya betul. Ya, terdakwa naik ke lantai 15 ketemu dengan pimpinan. Ini luar biasa. Luar biasa karena waktu saya masih di KPK, seorang direktur itu ada saksi yang hadir. Saksi itu mantan atasannya di kejaksaan, mantan atasan kejaksaan. Jadi kemudian dia terus persilakan masuk ke ruangannya, tunggu sampai giliran untuk diperiksa, diminta keterangan sebagai saksi saja, saksi. Lantas kemudian setelah selesai diperiksa oleh penyidik, kemudian dia antar turun ke bawah, pakai dia lewat lift, kemudian sampai ke parkiran, terus kemudian baru pulang. Itu diproses, dan saya yang turut memeriksa dalam majelis kode etik. Ketua majelis kode etik itu direktur penyidikan waktu itu, dan saya anggota majelis kode etik itu diperiksa. Karena apa? Tidak boleh ada dalam kode etik KPK, tidak boleh ada sikap menyebelahi atau memprioritaskan atau menunjukkan kedekatan dengan seseorang. Itu nggak boleh seperti itu. Padahal dia itu bukan tersangka, cuma saksi. Nanti dimintai keterangan dalam konteks satu kasus. Nah, hanya karena dia ini mantan atasannya, yang saksi itu mantan atasan ketika direktur ini waktu di sana, sehingga untuk menghormatinya disilahkan duduk di ruangan kerjanya. Padahal nggak boleh. Tersangka atau saksi itu ada ruang tunggu tersendiri. Itu diperiksa kemudian dikasih peringatan peringatan lisan. Kenapa peringatan lisan bukan peringatan tertulis? Karena saya konfirmasi langsung sama pimpinan KPK. Karena direktur mengatakan, saya sudah beritahu sama pimpinan izin bahwa ini ada bapak yang datang, saya bisa terima enggak di ruang tamu saya. Saya telepon langsung kepada pimpinan KPK, betul Pak, direktur yang ketemu. Iya, tapi saya bilang itu salah Pak, seharusnya tidak boleh seperti itu. Tapi jadi saya ingin melihat pimpinan itu juga membuat kekeliruan, dia hilap juga seperti itu. Tapi itu fakta bahwa itu diproses dan diberi peringatan. Itu kasus satu kasus. Kemudian kasus yang lain sudah tersangka, kemudian dia masuk ke ruangan pemeriksaan. Terus penyidik ini sudah kenal sebelum di KPK. Jadi waktu itu tersangka itu masuk, terus lama kemudian dia berpelukan dengan penyidik ini. Nah, itu kan ada CCTV di KPK. Jadi di ruang pimpinan itu kan ada CCTV TV-nya itu kan. Jadi dilihat. Nah, itu langsung kemudian diberikan diproses, sanksinya dipulangkan ke instansinya. Pulangkan isinya. Hanya berpelukan dalam seperti itu. Nah, ini si wakil ketua KPK sekarang itu ketemu dengan tersangka di ruangan lantai 15. Itu tidak boleh karena kalau dia mengatakan dia penyidik, itu nggak bisa, sebab undang-undang KPK yang diamandemen oleh Jokowi yang sekarang Undang-Undang Nomor 19 2019, pimpinan KPK itu bukan penyidik, bukan penuntut umum, bukan penyelidik. Sehingga dia tidak bisa berhubungan dengan saksi atau calon saksi, tersangka, calon saksi, tidak boleh seperti itu. Itu sudah domain kalau tahu ketemu itu dalam status sebagai penyelidik atau penyelidik di tempat di mana ditetapkan ada ruangan khusus seperti itu. Jadi ini yang merupakan salah satu dampak daripada amandemen undang-undang KPK, sehingga kemudian para pimpinan KPK sekarang ini tidak memahami filosofi korupsi itu sendiri, tidak memahami filosofi pembentukan KPK itu sendiri, sehingga akhirnya makin kacau, sehingga biasanya selama belasan tahun KPK itu urutan pertama dalam hasil survei masyarakat, kemudian di BPK selalu wajar tanpa pengujian WTP. Sekarang ini kemudian KPK urutan keempat dalam kepercayaan masyarakat.
1, 2, 3 KPK urutan keempat karena ulah dari pemimpinnya, pejabatnya seperti itu. Itu yang barangkali Mas Ihsan Iya. kondisi kita hari ini. Nah, satu lagi Bang Dula, ini masalah Menteri Ya. Agama yang nampaknya sudah semakin menjadi buzzer ya setelah di Garut baru-baru ini dan juga ya mungkin dalam gaya bercanda mengingatkan tentang nama sebuah pejabatnya dia yang ada aminnya ini apa mesti diganti atau gimana? Apa yang Bang Dula lihat apa dari fenomena Ya, lucu-lucuan sekarang ini, ya, Bang? Silakan, Bang. ya lucu-lucuan itu kan kalau bicara soal bid'ah, Mhm, maaf ya, mhm. orang Nahdien itu yang paling banyak bid'ahnya kan seperti itu. Misalnya kalau Eh, kita mau bercanda-canda betul, kan apa betul. namanya, orang Nahdien yang paling banyak bid'ahnya dalam soal ubudiyah. Ada, Tapi kalau dalam muamalah mhm, itu kan hampir semua kan bid'ah kan. Misalnya dan muamalah apa namanya, apakah pada zaman Nabi ada pemilu, ada pilpres kan tidak ada kan. Itu bid'ah berarti kita semua. sekarang kan Sudah, berarti kan beda kan seperti itu. betul, Dulu naik onta, naik kuda, sekarang kita naik motor, naik mobil, naik pesawat. Itu kan beda semua. betul. Jadi apa namanya, sehingga dengan begitu maka Menteri Agama itu tidak pas menempatkan persoalannya. Lantas kalau kemudian untuk disebut maksudnya itu sindiran bahwa jangan milih Anies dengan apa namanya Muhaimin, tapi jangan kemudian masuk ke dalam seakan-akan menggunakan istilah-istilah agama yang kemudian menimbulkan kontroversi di masyarakat. Tetapi itu sinyal bahwa memang sebagai orangnya Jokowi, Kabinet Jokowi, untuk menggiring agar supaya pokoknya harus orang istana, apakah Prabowo atau Ganjar. Nah, jadi oleh karena itu saya beritahu kepada teman-teman, ya sudah apa namanya, kita bicarakan tentang prestasi saja seperti hadis Nabi tadi itu bahwa kompetensi. Jadi kompetensi kita lihat dari rekam jejak ketika misalnya jadi menteri apa namanya pertahanan, apa yang dilakukan misalnya. Kalau saya jujur harus katakan kepada para pendengar Rasil bahwa kalau KPK dulu di mana saya masih di sana, Prabowo sudah diproses, ditangkap karena dia beli pesawat terbang dengan harga yang murah, bekas. Yang mahal, yang itu merugikan keuangan negara, itu sudah kena karena di KPK ada kasus seperti begitu. Jadi ada apa namanya markup, ada markdown yang merugikan keuangan negara. Dia beli pesawat bekas yang itu kemudian biaya pengurusannya, biaya maintenance-nya lebih tinggi dan seterusnya, dan kemudian mungkin beberapa tahun lagi sudah rusak dan seterusnya. Itu merugikan keuangan negara seperti itu. Jadi kita bicara saja tentang prestasi. Ganjar masuk provinsi yang apa namanya kondisi kemiskinannya tinggi, kemudian kasus macam-macam, kemudian WTP-nya tidak pernah ada dapat seperti itu. Nah, sementara kalau misalnya kita bicara dengan Anies 5 tahun dia jadi gubernur, itu WTP 5 tahun berturut-turut di Gubernur DKI. Jadi bukan karena kita berasal dari satu kelompok tertentu, tapi kita bicara tentang data-data objektif saja. Sehingga saya selalu mengatakan kepada teman-teman, kita menggunakan kaidah fikih, kalau tidak dapat semuanya, tidak lepaskan semuanya, kita pilih yang paling kecil mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, maka kemudian kaidah itu saja kita pakai kepada masyarakat seperti itu. Itu Mas Ihsan. Terakhir Bang Dula, ini saya lihat ada satu lagi nih sebuah buku yang akan di-launching ya. Diskusi pula dilakukan besok kalau nggak salah jam 8 pagi di Dewan Dakwah. Saya lihat ada Bang Dula di situ. Apa nih Pak? Ini bukan urusan pergadaian ini, tapi reformasi yang tergadaikan. Ini ada bunganya atau gimana penggadaian gini? Apa yang menyebabkan buku ini diterbitkan dan diskusi? Silakan Bang. Ya, buku saya yang terakhir. Buku saya yang terakhir, reformasi, orde reformasi yang tergadai. Bukan terakhir Bang, bukan terakhir, terbaru. Oh, terbaru. Maaf, tidak betul, terakhir. yang terbaru. Iya, karena yang satu ada lagi masih proses. Oke, yang terbaru. Jadi kalau kita pergadaian itu ada gium. Penggadaian, gadai menyelesaikan persoalan tanpa masalah. Tanpa persoalan. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi kalau orde reformasi
ternyata menyelesaikan masalah dengan masalah, melahirkan masalah. Sehingga sekarang saya anggap bahwa Orde Reformasi sekarang sudah tergadai. Nah, ada 5 krisis. Dalam buku itu 5 krisis yang terjadi pada Orde Reformasi ini: krisis korupsi, krisis narkoba, krisis keluarga, krisis penegakan hukum, dan krisis identitas atau nasionalisme. Nah, itu yang akan isi dari buku itu, lima hal itu, dan itu akan didiskusikan besok. Misalnya tentang krisis korupsi, saya bilang bahwa pada zaman Orde Lama korupsi itu di bawah meja, zaman Orde Baru korupsinya di atas meja, Orde Reformasi mejanya dibawa kabur sekali seperti itu. Nah, jadi itulah yang untuk kita menyelamatkan negara ini, maka kemudian kita harus bicarakan agar supaya capres-cawapres, caleg-caleg itu bisa kemudian bisa membahasnya. Karena itu maka saya undang 2 orang jadi narasumber, yaitu Tamsil Linrung yang sebagai wakil ketua MPR sekarang dari DPD, sehingga dia menguasai persoalan-persoalan daerah. Yang kedua, Kiai Haji Dr. Anwar Abbas, wakil ketua umum Majelis Ulama Pusat sekarang, sehingga bisa berbicara dari perspektif MUI, ulama, tentang bagaimana kondisi hukumnya, syariah dan seterusnya. Kemudian MPR bicara dari wakil rakyat yang ada di MPR seperti itu. Itu Mas Ihsan, kalau besok sempat boleh hadir di sana. terbuka untuk umum ini, Bang Dula ya. Terbuka di Masjid Al Furqan sebelah PMI situ ya. Merah itu sebelahnya. Insyaallah para pendengar bisa datang itu langsung ke sana di aula Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ya, terima kasih Bang Dula pagi ini. Semoga saya besok sempat bisa menyempatkan diri pukul 8 hingga 12 ke sana. Terima kasih Bang Dula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.